Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lutfi. Di sini kita akan sama-sama belajar tentang berkas sekuensial. Tapi sebelum itu, saya akan perkenalkan dulu anggota saya terlebih dahulu. Itu yang ada Dimas, Faras, Dava, dan saya sendiri, Lutfi. Lalu, hal yang akan kita pelajari di video kali ini adalah pengertian berkas sekuensial, cara pembuatannya, cara pengambilannya, dan yang terakhir, update terhadap berkas sekuensial. Lalu, kita ke materi pertama, yaitu apa itu berkas sekuensial. Berkas sekuensial adalah jenis berkas data yang menyimpan informasi secara berurutan atau sekuensial yang hanya bisa ditulis dan dibaca dari awal hingga akhir. Misalkan kita memiliki berkas data A sampai Z, maka kita hanya dapat membaca atau menulis dari A terlebih dahulu ke Z, tidak bisa secara acak, tidak bisa dari G, H, J, Q, dan lain sebagainya. Lalu, dalam berkas sekuensial, data disusun dalam urutan tertentu atau biasa kita sebut sebagai sorting, entah itu ascending, descending, dan lainnya. Dan setiap record atau entry baru ditambahkan setelah entry sebelumnya. Saya memiliki pertanyaan. Seandainya kita memiliki dua daftar nama, yaitu Adi dan Budi, dan kita ingin menambahkan nama baru, yaitu Jaka. Menurut kalian, mana jawaban yang benar? Jika kalian menjawab yang tengah, maka selamat, kalian benar. Mengapa? Karena dari dua daftar nama tersebut, yaitu Adi dan Budi, jika kita ingin menambahkan nama Jaka, maka Jaka hanya bisa ditambahkan di akhir, yaitu di daftar nama ketiga. Lalu, kita masuk ke dalam materi pembuatan berkas sekuensial. Hal yang pertama kita harus lakukan dalam membuat berkas sekuensial adalah pengumpulan data. Kita bisa mengumpulkannya dari internet, Excel, pemberian orang, data-data lainnya, dan lain sebagainya. Tapi yang penting, pada tahap ini, data yang terkumpul belum disortir atau diperbaiki, tetapi sudah dipastikan bahwa data yang masuk memiliki kualitas dan relevansi yang dibutuhkan untuk proses selanjutnya, yaitu input data. Hal yang harus kita lakukan pertama kali itu adalah tentukan format filenya terlebih dahulu, entah itu JSON, XML, maupun TXT. Lalu tulis datanya. Jika datanya itu sedikit, maka kita bisa mengetiknya langsung atau biasa kita sebut sebagai manual. Dan jika datanya sudah besar atau big data, kita bisa menggunakan program atau script untuk melakukannya secara otomatis. Oke, selanjutnya pada pembuatan berkas sekuensial tuh ada editing data. Di editing data ini ada 3 jenis editing yang dilakukan jika ada kesalahan atau perubahan yang perlu dilakukan pada data yang sudah dimasukkan, yaitu perbaikan kesalahan, penambahan data, penghapusan data. Biasanya perbaikan kesalahan tuh jika ada ketik atau format yang tidak konsisten. Lalu biasa untuk penambahan data tuh jika ada informasi yang hilang atau tambahan yang perlu dimasukkan, maka tinggal dimasukkan. Dan penghapusan data tuh jika ada data yang tidak relevan atau salah. Editing itu dilakukan untuk menjaga konsistensi dan kualitas berkas. Selanjutnya ini ada penyortiran data, yaitu langkah untuk mengurutkan data berdasarkan kriteria tertentu agar lebih mudah diakses dan dianalisis. Kita bisa mengurutkan data itu berdasarkan yang pertama tuh waktu, huruf, ascending atau descending, lalu kriteria yang lain yang masih relevan. Jika data itu tidak terlalu banyak, maka penyortiran itu bisa dilakukan secara manual dengan cara tinggal diurutin aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Lalu untuk dataset yang lebih besar, misalnya ada 1000 dataset, penyortiran otomatis itu harus digunakan. Jadi menggunakan algoritma pengurutan, misalnya bubble sort, merge sort, atau quick sort. Itu bisa membuat penyortiran tuh lebih efisien. Selanjutnya, data retrieval atau pengambilan berkas sekuensial. Jadi,
Pertama-tama, kita pahami dulu apa itu retrieval berkas sekuensial. Retrieval berarti pengambilan data, sedangkan sekuensial yang berarti berurutan. Jadi, retrieval berkas sekuensial adalah proses membaca data dari sebuah file yang disimpan secara berurutan dari awal sampai akhir. Kemudian, langkah pertama adalah membuka berkas dengan aplikasi yang sesuai. Contohnya, kalau filenya berformat TXT, maka kita bisa pakai Notepad. Kalau filenya PDF, bisa dibuka pakai Adobe Reader. Jadi, penting untuk mengenali jenis file dan aplikasi yang cocok untuk membukanya. Selanjutnya, data dalam berkas sekuensial hanya bisa dibaca secara berurutan, yang berarti kalau kita ingin mencari data tertentu, kita harus baca satu persatu dari awal, tidak bisa langsung lompat ke data yang kita cari. Misalnya, kita cari data Z, maka kita harus lewati A, B, C, dan seterusnya, sampai ketemu Z. Setelah data yang dicari ditemukan, kita harus menutup berkasnya. Menutup file penting dilakukan untuk menjaga keamanan data dan menghindari kerusakan filenya sendiri. Sama seperti saat kita selesai membaca buku, kita tutup agar rapi dan tidak rusak. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai update terhadap berkas sequential. Jadi ini adalah langkah yang dilakukan untuk memperbarui, menambah, atau menghapus data dalam berkas yang telah disusun secara berurutan. Nah, hal pertama yang akan kita bahas pada ini adalah tentang penambahan data atau biasa kita sebut insert data. Pada umumnya, data baru akan ditambahkan di bagian akhir berkas karena berkas sequential tidak memiliki indeks atau struktur pengorganisasian lain yang memungkinkan penyisipan data pada posisi tertentu. Ini ada permisalannya, ini angkanya dapat kita permisalkan sebagai umur. Jadi Ali berumur 25, Budi 30, lalu Cici 22. Kita akan masukkan atau menambahkan data itu ke dalam data yang sudah dibuat sebelumnya, yang dimana isinya mungkin sebelumnya hanya ada Dedi, umur 28, dan kita masukkan akan menjadi hasil seperti ini. Lalu yang kedua ada pembaruan data atau biasa disebut update data. Pada berkas sequential, proses ini biasanya lebih rumit dan akan memakan waktu karena kita harus membaca seluruh data hingga menemukan data yang ingin diubah. Selain itu, kita harus menulis ulang data yang baru di tempat yang benar. Misal di sini kita ingin mengubah umur Budi dari umur 30 jadi 35 ya. Nah, di sini ada permisalannya yang dimana ada file awalnya Ali berumur 25, Budi 30, dan Cici 22. Dan ini file barunya yang telah kita tulis ulang secara manual dengan Budi yang berumur 35 tahun. Jadi di sini umur Budi sudah berubah jadi 35. Lalu yang ketiga itu ada penghapusan data atau delete data. Penghapusan tidak bisa dilakukan secara langsung tanpa mempengaruhi urutan datanya yang sudah ada. Oleh karena itu, untuk menghapus data, kita biasanya melakukan beberapa langkah berikut. Yang pertama, baca berkas secara berurutan. Yang kedua, tandai data yang tidak diinginkan. Lalu yang ketiga, membuat berkas baru tanpa data yang diinginkan. Karena berkas sequential tidak memiliki cara untuk menghapus data tanpa merusak urutan. Nah, kita akan lanjut di sini. Hal yang perlu diperhatikan dalam perubahan berkas sequential. Nah, setelah melakukan pembaruan pada berkas sequential, ada beberapa hal yang harus diperhatikan nih. Yang pertama, efisiensinya. Entah itu pembaruan atau penghapusan. Karena kedua hal ini dapat memakan waktu lama karena kita harus membaca dan menulis ulang seluruh berkasnya. Ini menjadi masalah jika berkas berukuran besar. Lalu yang kedua ada kesalahan penulisan. Nah, ini bisa jadi hal yang cukup umum ya. Karena jika berkas terlalu besar dan pembaruan dilakukan secara manual, bisa aja terjadi kesalahan atau kehilangan data yang tidak terdeteksi nih. Lalu yang ketiga, memerlukan penyimpanan ulang. Karena tidak ada cara langsung untuk menghapus atau memperbarui data tanpa menulis ulang berkas. Pembaruan berkas sequential seringkali memerlukan pembuatan berkas baru atau pemindahan data. Lalu di sini ada keterbatasan pembaruan berkas sequential. Nah, ini ada beberapa keterbatasannya. Yang pertama, proses yang lambat. Pembaruan atau penghapusan data pada berkas sequential dapat menjadi sangat lambat ketika data besar atau sering dilakukan perubahan.
Nah, karena yang tadi, sistem harus membaca berkas dari awal hingga menemukan posisi yang tepat. Nah, setelah ditemukan, seluruh berkas seringkali ditulis ulang untuk menjaga urutannya, seperti yang dijelaskan tadi. Nah, yang kedua tidak ada akses acak. Berkas sequential tidak memungkinkan akses langsung ke data tertentu, sehingga kita harus memproses data dari awal hingga akhir yang bisa sangat tidak efisien.